Ya, kemarin pemirsa sampai dengan malam hari Putri Chandrawati menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Tapi pemeriksaan dalam bentuk konfrontasi konfirmasi yang berlangsung selama setengah hari itu dianggap berakhir anti klimaks karena kembali Putri Chandrawati tidak ditahan. Hal ini tentu mengingatkan publik terkait dengan narasi benarkah ada privilege untuk Putri Chandrawati, mengingat jika kita komparasi perlakuan terhadap tersangka perempuan sebelumnya terasa berbeda, seperti terpidana kasus korupsi Angelina Sondah atau terpidana kasus Undang-Undang ITE almarhumah Vanessa Angel yang mana keduanya juga memiliki batita. Dan seperti apa langkah hukum selanjutnya terutama dari pihak korban Brigadir Yosua? Kita bahas lebih dalam sore hari ini bersama kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Eka Prasetya dan anggota Kompolnas Yusuf Warshim. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore. Baik, aku ke Mas atau saya ke Mas Eka terlebih dahulu ya. Ini apakah tim kuasa hukum dari Brigadir Yosua sudah menduga hasil pemeriksaannya ternyata Putri Chandrawati kembali tidak ditahan? Surprise ya. Mungkin ini pertama kali dalam sejarah kita dipertontonkan adanya diskriminasi dalam memperlakukan tersangka, terutama tersangka pembunuhan berencana. Jadi ini membuat masyarakat juga bertanya-tanya, kenapa kok tidak ditahan? Dari pagi saya ditanya kenapa tidak ditahan, kenapa tidak ditahan. Kalau terlepas dari norma hukum itu hak penyidik, ya kami menghargai. Tapi gimana dengan akses persamaan di dalam hukum? Ini kita dipertontonkan lagi adanya diskriminasi dalam memperlakukan seseorang yang disangka melakukan pembunuhan berencana. Oke, diskriminasi seperti itu. Pak Yusuf, ini tidak hanya pertanyaan dari kuasa hukum Brigadir J saja gitu, menyatakan atau melihat seperti ada diskriminasi atau katakanlah keistimewaan gitu untuk tersangka Putri Chandrawati mengingat bahwa ini adalah kasus pidana murni pembunuhan berencana. Jadi apa ya, katakanlah presiden tersendiri kah bagi polisi saat ini mengingat bahwa konsistensi kepolisian dalam pengusutan kasus ini menjadi taruhan tersendiri tidak hanya di mata para penegak hukum tetapi juga tentunya rakyat yang menunggu bagaimana langkah mereka selanjutnya. Pak Yusuf silakan. Baik, kami Kompolnas fungsinya kan sebagai pengawas fungsional Polri itu melakukan pemantauan dan penilaian. Pertama dalam pantauan dan penilaian Kompolnas hingga sampai dilakukan rekonstruksi kemarin, perjalanan penuntasan kasus ini setelah dibentuknya tim sus itu tetap on the track. Artinya permintaan profesional, akuntabel, transparan itu tetap sudah mewujud. Nah yang kedua terkait dengan soal pemeriksaan PC dalam status tersangka yang kemarin itu yang kedua kali, ada pertanyaan publik terkait dengan belum ditahannya. Kompolnas sendiri terus memantau dan menilai, juga memberikan saran terhadap persoalan ini. Hanya Kompolnas tentu tidak dapat mempengaruhi kemandirian penyidik dalam hal ini. Kewenangan penyidik terkait dengan penahanan tersangka tentu diatur juga di dalam KUHP, memiliki alasan subjektif dan objektif. Tentu yang dipantau dan dinilai Kompolnas kan sepanjang apa yang dimaksud di dalam ketentuan hukum terkait dengan menahan atau tidak menahan tersangka, itu yang kami lihat, itu yang kami pantau dan itu yang kami nilai. Untuk Ibu PC sendiri, Kompolnas juga pernah bertanya, memberikan saran untuk dilakukan penahanan. Hanya tentu Kompolnas tentu menghargai dan menghormati kewenangan penyidik yang belum melakukan penahanan dengan alasan-alasan yang tentu alasannya adalah subjektif. Yang di mana tersangka tidak dikhawatirkan melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, tidak mengulangi melakukan perbuatan pidana, itulah alasan-alasan subjektif yang sebagaimana diatur dalam KUHP. Tentu ini kami pahamin. Hanya tentu kami akan terus pantau, kami akan terus nilai di dalam perkembangan. Misalnya ada permohonan dari kuasa hukum PC sendiri, ada pertimbangan
soal anaknya, ada pertimbangan soal kesehatan. Soal kesehatan misalnya tentu tersangka memiliki hak untuk menghubungi dokternya dan melakukan pemeriksaan kesehatan. Tentu itu juga harus kita lihat. Walaupun demikian, Kompolnas tetap akan memantau dan menilai terkait dengan perkembangan. Bila perlu, tentu nanti kita akan pertimbangkan apakah kita memberikan saran untuk dilakukan penahanan rumah misalnya. Itu menjadi alternatif. Loh, sekarang memang sudah penahanan rumah kan Pak Yusuf? Dicekal, tidak bisa kemana-mana, 2 kali dalam seminggu harus wajib lapor? Ya, Tahanan maksudnya kota? terkait dengan itu tentu ini kita pantau dan kita nilai apa kita akan pertimbangkan aktivitas yang terkait dengan penahanan rumah itu. Tentu kita akan pantau perkembangannya. Dan kami juga memahami apa yang dimaksud kuasa hukum korban. Itu yang paling penting, kami paham secara hukum. Baik, tadi mekanismenya saat ini berarti masih ada 2 kali lapor dalam 1 minggu. Berarti saya kembali ke Mas Eka lagi. Dalam mekanisme yang diberlakukan saat ini, walaupun memang kita belum bisa mengevaluasi ya, apakah mekanisme tersebut atau mekanisme penahanan saat ini masih bisa efektif atau tidak dalam mengusut kasus kematian korban Brigadir Yosua. Tapi kalau dari kacamata Mas Eka, ketika pengusutan berjalan dari awal sampai dengan saat ini, kemudian ya katakanlah Putri kembali tidak ditahan, apakah kebijakan yang diambil oleh kepolisian ini bisa seefektif itu untuk membuka tabir pembunuhan Brigadir Yosua? Apalagi mengingat kondisi Ibu Putri dikatakan tidak stabil. Ya begini ya, penahanan itu kan esensinya adalah merampas hak kemerdekaan seseorang. Baik itu tahanan rumah, tahanan kota, atau rutan. Pertanyaannya, bagaimana akses soal komunikasi dari Ibu PC? Ketika dia di luar, itu dia bisa bebas berkomunikasi dengan siapa aja, kita nggak tahu kontrolnya bagaimana itu. Karena sekarang ada upaya-upaya pengkaburan terhadap kasus ini dengan menghidupkan kembali soal adanya pelecehan seksual di Magelang. Padahal tidak terlihat direkonstruksi ya Mas Eka ya? Gitu loh. Nah, yang kedua, mungkin begini ya, ini saya jadi menilai penyidik sangat humanis sekali dengan tidak menahan Ibu PC, dan ini bisa dijadikan contoh kepada penyidik-penyidik lain di seluruh Indonesia, bahwa ketika ada ibu-ibu yang mempunyai anak balita atau mempunyai anak, ketika berhadapan dengan hukum, jangan ditahan, Pak. Itu tidak humanis, tidak manusiawi gitu loh. Jadi sekarang siapapun di Indonesia Raya ini bisa dijadikan contoh gitu loh. Ini bisa dijadikan contoh, segera lakukan upaya penangguhan penahanan. Dengan PC aja bisa kok gitu. Kenapa kita enggak? Equality before the law, artinya persamaan hukum di dalam masyarakat. Gitu. Kalau perlu bersurat ke Kapolri sekarang. Ini kita mau ditontonin tontonan macam apa lagi gitu loh. Apa itu ada perlakuan khusus bahwa beliau adalah istri dari mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo yang mempunyai privilege sehingga penyidik takut untuk menahan. Kan takut karirnya mati atau takut setelah proses ini jaringan-jaringan itu bergerak begitu. Ini mau tontonan apa lagi gitu loh. Ini aduh, nggak good lah ini kalau kayak gini caranya. Asumsinya jadi ya kita berpikir buruk seperti itu ya Mas Eka ya. Publik bisa saja berasumsi. Berpikir buruk ataupun berpikir negatif. Ini bisa jadi presiden buruk di publik. Pertama, yang kedua adalah ini bisa dijadikan contoh. Ya, ini bisa dijadikan contoh di publik. Oh, besok kalau ada ibu-ibu yang berhadapan dengan hukum gitu, ya sudah kemanusiaan aja. Contohnya ada kok itu PC. Gitu. Atau yang sekarang sedang terjadi nih. Yang sekarang sedang terjadi. Gitu loh. Baik. Jadi kalaupun penyidik tidak menahan dan mempertahankan ini, ya lebih baik kita bersurat ke Kapolri, ya kan, bahwa manajemen penyidikan itu harus dirubah, ya kan. Kalau ada ibu-ibu yang berhadapan dengan hukum, jangan ditahan, karena itu tidak manusiawi, tidak humanis, begitu. Apakah sudah menjadi pertimbangan untuk bersurat kepada ya Kapolri atau ke Menko Polhukam yang juga
katakanlah memantau kasus ini, Mas Eka? Seharusnya publik yang bersurat, Oke. ya. Saya hanya menyarankan ke publik, ini loh, negeri ini sekarang sedang dipertontonkan adanya privilege atau arogansi penegakan hukum. Ya, seorang yang disangka melakukan pembunuhan berencana tidak ditahan hanya karena alasan kemanusiaan. Ya, alasan kemanusiaan itu dia punya anak, katanya begitu. Sedangkan banyak di luar sana di Indonesia ini ibu-ibu yang sedang berhadapan dengan hukum. Gitu kan? Harus disamakan dong perlakuannya. Atau keluarin instruksi. Harus disamakan. Jangan ditahan. Gitu kan? Jangan mentang-mentang itu istrinya jenderal bintang 2 terus tidak ditahan, yang lain ditahan. Itu mencederai rasa keadilan. Pak Yusuf, arogansi polisi terlihat, katakanlah seperti itu, citranya terlihat. Benarkah seperti itu? Karena kalau misalnya kita komparasi lagi seperti yang sudah saya katakan di awal tadi gitu, tersangka ibu-ibu sebelumnya, sebelum Ibu PC ini masih banyak yang punya anak-anak gitu, masih punya anak-anak yang masih membutuhkan perlindungan ibunya, tapi somehow ditahan seperti itu. Mungkin Pak Yusuf bisa akan mengelaborasi atau memberikan klarifikasi terkait hal ini. Kita lanjutkan kembali dialog kita pemirsa.